وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad salawatullah wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wahai anak-anak salih dan salihah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan perlindungan, penjagaan untuk senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Pada pelajaran kali ini, yakni pelajaran kelima, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita simak bersama. Ya, kita akan mempelajari mengenai mudhaf ilaih. Apakah itu mudhaf ilaih? Ya. Mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih, ya. Pada contoh, pada kata sayyaratul mudarrisi, sayyaratu al-mudarrisi. Sayyaratu ini disebut dengan mudhaf. Ya. Ya, kemudian al-mudarrisi ini disebut dengan mudhafun ilaih atau mudhaf ilaih. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya satu. Mudhaf itu tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya di awalnya, ya, di awal kata, di awal kalimatnya tidak terdapat alif lam. Dan huruf akhirnya ini berharokat dhammah, ya. Huruf akhirnya berharokat dhammah. Contoh pada kata sayyaratu. Pada sayyaratu tidak ada alnya, ya, di depannya, ya. Bukan al sayyaratu atau as sayyaratu, bukan, tapi sayyaratu. Ini di awalnya tidak memakai alif lam, tidak ada alif lamnya, dan huruf akhirnya berharokat dengan dhammah. Kemudian yang kedua, mudhafun ilaih atau mudhaf ilaih ini selalu diawali dengan alif lam. Seperti pada kata al-mudarrisi, sehingga kalau disambung dengan kata di depannya sayyaratul mudarrisi, kalau disambung, atau bisa juga dibaca sayyaratu al-mudarrisi. Ya, di sini ada alnya. Dan huruf akhirnya berharokat kasrah, ya, berbaris di bawah, ya. Jika mudhafun ilaih ini nama orang, bagaimana? Ya, seperti pada contoh berikut. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu sebagai apa? Barakallahu fikum. Ya, kitabu sebagai mudhaf. Dan Muhammadin sebagai apa? Tayyib. Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Ya. Apabila mudhafnya atau mudhaf ilaihnya nama orang, maka harokat akhirnya adalah kasrotan. Kalau tadi hanya kasrah, ya, pada kata di depan tadi. Kalau di sini karena nama orang, ya, dia bisa diakhiri dengan harokat kasrotan atau kasrah tanwin atau kasrotain, ya. Barakallahu fikum. Contoh lain, ya. Satu, kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Pada kata kitabu, ya, kitab diakhiri dengan harokat dhammah. Kita baca kitabu hamidin. Hamid, ya, kita beri kasrotan karena nama orang dan dia adalah munsharif, ya, dia bisa menerima tanwin, bisa ditanwin.
Kitabu Muhammadin. Jadi kita artikan kitab milik Hamid atau kitabnya Hamid. Yang kedua, qalamu aliyin. Pada kata qalamu ya, ada kata qalam ya, harokat akhirnya pada kata qalam adalah dhammah. Kemudian pada aliyin adalah ditandai dengan kasrah tanwin. Jadi membacanya qalamu aliyin, yang artinya penanya Ali, pena milik Ali, pulpennya Ali. Yang ketiga, maktabu Ammarin. Ya, maktabu Ammarin. Kata yang pertama diakhiri dengan harakat dhammah. Kata yang kedua pada kata Ammarin, ya, ini diakhiri dengan kasrah tanwin atau kasrotain atau kasrotan, yang diartikan dengan meja Amar, mejanya Amar, meja milik Amar. Yang keempat, miftahul mudiri, miftahul mudiri. Ya, pada kata miftah ini diakhiri dengan harokat dhammah. Ya, berarti ini adalah mudhaf. Al mudiri, ya, diakhiri dengan kasrah, ya, karena ada alnya maka tidak bisa diberi tanwin, maka kita baca miftahul mudiri diakhiri dengan kasrah, yang artinya kuncinya kepala sekolah, kunci milik kepala sekolah, punyanya kepala sekolah, kunci itu adalah milik kepala sekolah. Yang kelima, maktabut talibi, maktab, ya, maktabut talibi, ya, meja pelajar. Ya, pada kata maktab yaitu diakhiri dengan harakat dhammah. At-talibi diakhiri dengan kasrah, sehingga kita artikan mejanya milik pelajar, meja pelajar. Ya. Sayyaratut tabibi, sayyaratut tabibi, sayyaratu diakhiri dengan dhammah dan at-tabibi diakhiri dengan kasrah. Demikian, semoga bisa difahami. Bismillah, berikutnya kita akan mempelajari ya nida, yang artinya wahai. Ya. Apa itu ya nida? Huruf ya, ini digunakan untuk memanggil seseorang. Ketika kita ingin memanggil seseorang, kita menggunakan ya. Yang disebut dengan ya apa tadi? Ya nida. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Ya. Ya. Contoh, ya, ketika kita ingin memanggil Muhammad pada nomor 1, ya, Muhammadun, kita ingin manggil ya Muhammad, maka kita katakan ya Muhammadu, bukan ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu, wahai Muhammad. Yang kedua, Khalidun, maka kita panggil ya Khalidu, wahai Khalid, bukan ya Khalidun, tapi ya Khalidu, wahai Khalid. Yang ketiga, Hamidun, maka kita panggil dengan kata ya Hamidu, bukan ya Hamidun ya, tapi ya Hamidu, yang artinya wahai Hamid. Dari contoh di atas, maka kita bisa lihat bahwa nama yang semulanya diakhiri dengan harokat tanwin dengan dhammatan, kemudian setelah ada kata atau huruf ya unida, ya panggilan, maka huruf akhirnya berubah menjadi dhammah. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan membahas mengenai hamzatu wasal, hamzatul wasli atau hamzah wasal. Apa itu? Hamzah wasal adalah hamzah yang terletak di awal kalimat atau di awal kata-kata yang dimulai dengan huruf yang tidak berharokat, ya, atau sukun atau mati, dengan tujuan agar huruf tersebut dapat terbaca.
Sebenarnya ada beberapa cara untuk membaca hamzah wasal. Tetapi di kelas 3 ini kita hanya akan mempelajari hamzah wasal pada ibnun, ya, pada ibnu dan ismun. Ya, kita akan mempelajari, kita batasi pada dua hal ini saja, pada kata ibn dan ism. Ya. Baik, catatan yang perlu kita perhatikan, ya, kita cermati, kita ingat bersama anak-anak salih dan salihah. Yang pertama, apabila kata ibnu ataupun ismun ini berada di awal kalimat, maka hamzahnya berharokat kasroh atau berbaris di bawah. Contoh pada kata ibnu Hamidin, bukan ibnu Hamidun ya, tapi ibnu Hamidin. Atau kalau pakai kata ismu, jadi ismu Yasirin. Jika disebut dengan ismu Yasirun salah. Yang tepat adalah ismu Yasirin. Ya. Yang kedua, apabila kata ibnu ataupun ismun berada di tengah kalimat, maka hamzahnya tidak terbaca. La tuntok, ya, tidak terbaca. Contoh, ya, pada kalimat berikut ini, dzahaba ibnu Maryam, bukan dzahaba ibnu Maryam, tetapi kita bacanya adalah dzahaba ibnu Maryam. Ya. Dan contoh yang kedua, masmul mudiri, meskipun ya, di situ tertulis maismul mudiri, tapi kita bacanya adalah masmul mudiri. Ya, kita baca masmul mudiri. Demikian, semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, tetap semangat. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.